Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang di video pertama di channel Dean Lab. Channel ini akan ngomongin berbagai tips dan tutorial software development, terutama di mobile app. Tapi sangat mungkin kita akan ngobrolin hal-hal lain di luar mobile app, yang penting tetap terkait dengan software development. Buat yang belum kenal suara saya, perkenalkan saya Izudin. Saya mobile app developer di salah satu fintech di Indonesia. Saya akan coba sharing berbagai pengalaman saya selama ngulik-ngulik mobile app. Jadi, ayo kita belajar bersama di channel ini. Episode kali ini kita akan ngulik tentang Formik dan Yap untuk memudahkan kita membuat form di React Native. Konsepnya kita pakai React Native, frameworknya kita pakai React Native, tapi idenya bisa diterapkan saat kalian ngoding React juga. Next, nah bagi seorang front-end developer, baik mobile app maupun web, pasti pernah lah sekali kita ngurusin form ya. Bahkan mungkin hampir di setiap web dan di setiap mobile app ada formnya gitu. Seminimal-minimalnya ada login form. Saya ambil contoh dari tiga aplikasi yang ada di Play Store. Di sebelah kiri ada Traveloka, sini ada form. Di tengahnya ada Gojek, fitur gosennya ada form juga. Di sebelah kanan ini dari Tamasya ada form juga. Jadi mengerjakan form itu sangat-sangat sering gitu. Maksudnya itu hal yang lumrah untuk kita temui. Tapi kadang ngurusin form itu ya gampang-gampang susah ya. Apalagi kalau formnya itu sudah besar gitu. Formnya sudah besar, pertanyaannya banyak, validasinya repot. Dan kalau ada error juga repot juga untuk menghandle-nya dan sebagainya. Jadi gimana kita menanggulangi ini masalah form yang besar, masalah form yang tadi yang merepotkan dan berbagai hal lainnya menggunakan Formik dan Yap. Ini pakai React Native ya, jadi kalau kalian pakai Android Native atau iOS Native ya mungkin berbeda implementasinya. Kita langsung masuk ke contoh kasus yang saya sudah buatkan repo-nya. Saya sudah buatkan repo di sini. Kita akan belajar menggunakan repo ini. Formik Learning saya bikin sendiri. Di sini ada dua branch. Kita akan start dari master branch. Ini menghold initial files. Ini ada beberapa sudah saya sediakan files untuk belajarnya, jadi tinggal diikutin saja. Tapi kalau kalian pengen langsung lihat codingan selesainya, bisa masuk ke finish branch. Itu sudah selesai, sudah bisa berjalan menggunakan Formik dan Yap. Nah, kita akan mulai dari master branch dan nanti seiring berjalannya waktu kita akan sampai ke finish branch. Nah, kalau kalian sudah sampai di finish branch, sebenarnya kalian bisa lihat juga langsung sebenarnya di commit history. Commit history ini saya coba buat sekecil mungkin dan saya coba serapi mungkin. Jadi nanti bisa ngeliat kayak ini sudah ada install Formik, install Yap, implement Formik to login page, implement Formik to register page dan sebagainya. Jadi bisa diikutin untuk setiap step-step yang ada di sini. Jadi tinggal diikutin saja ya. Nah, kita langsung saja di clone reponya kalau mau mulai. Tinggal di clone, nanti tinggal diikutin lah. Nanti ya seperti kalian ngoding React Native seperti biasa, jalankan dan install dan React Native run Android dan sebagainya. Saya sudah sediakan, sudah saya pasang code-nya. Di sini saya sudah ini ya tampak di sini saya lupa digedein, increase font size. Aduh, salah. Oke. Nah, di sini ada login page ya, sebelah kanan ada login page sederhana. Ini form yang sederhana. Di sini ada dua input, ada email sama password. Sini ada disimpan dalam local state pakai use state, ada email, password, ada state buat ngumpulin error. Jadi nanti kalau ada error bentuknya objek akan disimpan di sini. Terus ada submit. Di sini ada submit handlernya, on submit. Dia ngejalanin validate form kalau sudah selesai.
kalau sudah selesai, kalau baru dipanggil dia akan jalanin validate form dulu. Kalau ternyata error ya dia akan throw error. Di sini validasi sederhana aja sih, hanya ngecek apakah form itu sudah dikerjakan atau sudah diisi atau belum. Jadi kalau belum diisi ya error gitu. Jadi harus diisi. Jadi seperti ini. Nah, harus diisi. Tapi kalau ini kita coba. Nah, sudah seperti itu. Kalau ternyata ini sudah diisi juga, login berhasil, dia akan menjalani requestnya. Request ini ya kosong aja sebenarnya, itu cuma promise aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sederhana ya, kalau cuma login page seperti ini ya sederhana gitu, gampang, simpel. Tapi bagaimana kalau kita pindah ke halaman yang lebih besar? Nah, itu contohnya halaman registrasi gitu ya. Ada nama, email, alamat dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada password dan konfirmasi. Kita lihat codingannya. Nah, codingannya seperti ini. State-nya banyak. Di sini ada berapa ya? Ada berapa state? Sini ada 10 state. Validasi juga kayak gini, jadi panjang. Padahal ini hanya ngecek ini ya, field yang maksudnya harus diisi fieldnya seperti itu. Dan ya jadi panjang gitu. Terus ya ini sama, sisanya semua ini sama ke login page. Jadi kelihatan tampak agak ribet ya. Tampak agak ribet. Nah, disinilah Formik come to the rescue. Tapi sebenarnya apa sih Formik itu? Formik adalah sebuah library yang untuk membantu kita nge-get dan nge-set value dari masing-masing form, menyatukan tempat untuk validasi value, mengatur error message, dan mengumpulkan seluruh value lalu dikirimkan. Ini untuk yang submit handler ya. Lebih tepat lengkapnya kamu bisa baca langsung di dokumentasi Formik. Nah, di sini formik.org. Bisa dibaca-baca di sini. Oke, itu kita ngomongin Formik. Nanti kita akan ngomongin juga YAP, tapi itu di akhir saat kita sudah selesai tentang Formik, kita akan ngomongin YAP sebagai validation schema. Apa aja sih sebenarnya kita akan bahas di episode kali ini? Ada 6 pertanyaan, yang akan kita jawab. Pertama, penggunaan Formik standar, terus nanti penggunaan YAP standar juga, terus ngeset value. Nah, ini mulai masuk ke kasus-kasus yang mungkin nggak standar gitu, kayak ngeset value untuk input yang bukan teks, misalnya checkbox. Terus merapikan kemunculan error message, error karena salah tipe data, misalnya kayak number diisinya string gitu. Conditional required, jadi kalau misalnya suatu form ini dia harus wajib kalau form lainnya diisi seperti itu. Dan value form harus sama dengan form lain. Ini contohnya kalau kita punya form konfirmasi password. Kita balik lagi ke codingan. Nah, sekarang kita coba pasang ini ya, kita coba pasang Formik di sini. Seperti itu. Nah, Formik jangan lupa kalian mesti melakukan yarn install, yarn add Formik, seperti itu dijalankan. Kebetulan saya sudah ngejalanin ya. Di sini saya sudah ngejalanin, jadi biar cepat aja gitu. Tapi kalian mesti install dulu Formiknya. Nanti kita import Formik seperti itu. Nah, Formik ini bentuknya komponen ya. Jadi kita nanti akan ngebungkus form kita dengan dimasukin ke dalam Formik seperti itu. Nah, seperti itu. Ini kita diamkan dulu, nanti kita bahas. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa langsung masukin komponen kita ke dalam sebagai childnya Formik. Jadi kita mesti bungkus dia ke dalam sebuah function sesuai dengan arahan yang ada di dokumentasi Formik. Jadi kita seperti itu. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, form kita dimasukkan di sini. Oke, ini tidak ada perubahan. Kita bahas satu persatu. Kenapa sih ada form-form ini seperti itu? Ada error ya? Apa tuh? Oh, ini ya. Ini kita seperti itu. Nah, di sini kita ada initial values. Initial values ini buat misalnya kita mau ngasih initial value untuk form kita bisa masukkan ke dalam sini. Ini bentuknya objek.
Dan nanti on submit ini adalah kalau tombol submit ini, di sini tombol submit adalah daftar, diklik dia mau ke arah mana. Di sini tombol submit kalau diklik ke arah function on submit, jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, itu tadi initial values. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, ini tuh bentuknya adalah objek biasa, sebenarnya objek standar, tapi bentuknya kira-kira key. Nah, terus nanti isinya apa gitu. Jadi misalnya key itu sesuai dengan nama inputnya gitu. Kita bisa namain sendiri sih. Contoh ini input ini kita namainnya name gitu, input nama. Nanti di sini name. Terus kalau email berarti sini emailnya apa gitu, dasarnya kita defaultnya seperti itu. Tapi ini kita diamkan dulu, kita biarkan kosong dulu karena kita belum butuh. Nah, sekarang enaknya Formik dia punya local state di dalamnya, jadi kita tidak perlu mendefinisikan state sendiri di dalam komponen kita. Jadi kita akan menghapus ini, kita akan hapus ini. Oke, kita akan hapus itu. Lalu kalau di sini kan on change text kita simpan ke dalam state kita yang di atas ya. Sekarang kalau kita pengen simpan ke local state-nya Formik gimana? On change text ini kita ganti dengan salah satu functionnya Formik namanya handle change. Handle change ini, nah tadi kan makanya di awal saya beritahu bahwa dia dibungkus pakai function ya, jadi kita nggak langsung naruh form kita sebagai anaknya Formik, tapi kita bungkus dulu pakai function, karena nanti di function itu ada parameter dari function itu yang kita butuhkan. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah handle change. Handle change ini ya sama kayak on change text sih, on change text seperti itu, tapi ya disimpan ke dalam local state-nya Formik. Nah, di sini kita ganti, kita ganti. Nah, ini kita nggak pakai use state lagi, kita langsung pasang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini function. Terus gimana kita membedakan ini, maksudnya ini mau dimasukin ke data yang mana, ke key yang mana? Di sini kita tulis key kita untuk masing-masing input gitu. Saya sih ngambil simple saja. Ini kayak ini saya ambil di sini aja. Nah, ini adalah functionnya, key-nya. Key-nya ini jadi setiap input sesuai dengan key-nya aja, kita kasih key yang nama seperti ini. Jadi kayak form input ini yang nama dia pakai key-nya name, email ya email, alamat ya address seperti itu. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Nah, ini sudah kesimpan ya, sudah kesimpan. Jadi kalau mau di log gitu ya, kita mau lihat nih sebenarnya sudah keisi apa saja, kita bisa sini kita panggil values. Values ini bentuknya objek, kita mau log values. Oke. Ini kita lihat dari sini. Oh, ini emulator, saya pasang di sini ada log. Nah, ini kita isi. Nah, di sini langsung kan saya isi di makanan favorit, dia valuesnya langsung ada sisi favorite food. Karena saya ngasih key-nya favorite food. Minum favorit, dan langsung ada favorite beverage. Kira-kira seperti itu. Ini kita hapus dulu karena ya ini cuma buat contoh. Nah, terus kalau kita klik daftar, dia kan manggil ini ya, manggil submit ya. Nah, on submit. Tapi kita perlu ubah. Nah, ini sebelumnya saya kalau klik tombol daftar dia akan langsung manggil on submit. Nah, kita nggak langsung mengakses on submitnya, tapi kita panggil sebuah function namanya handle submit. Ini disediakan sama Formik. Jadi dia Formik yang akan mengurus submitnya. Di sini kita panggil di sini handle submit. Nah, values-nya nanti akan muncul di sini. Values akan muncul di sini. Ini kita bisa log values. Nah, tuh ada error ternyata. Nah, karena dia validasinya nggak keisi ya. Sini ada error. Nah, tapi saya pengen nunjukin valuesnya sih. Valuesnya sudah terisi. Sini. Oke. Sekarang
masuk ke validasi. Jadi Formik punya fitur validasi. Di sini kita panggil validate. Jadi dia ada props validate, kita panggil validate form kita seperti ini. Nah, nanti dia akan manggil validate formnya di sini. Jadi kalau submitnya diklik, daftar diklik, dia manggil handle submit. Tapi sebelum itu dia akan ngevalidasi form kita terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi manggil validate form di sini, kita tidak perlu set error lagi. Nah, oke. Di sini values. Nah, validate form ini di sini kan, nanti dia akan ngirim values sama kayak tadi di sini values, bentuknya objek simetris kayak tadi. Di sini kita bisa akses. Kalau sebelumnya kita pakai name gini, maksudnya langsung akses ke local state-nya kan, kita ini mau kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah kan dia nggak ada pasangannya ya. Ini kita ambil mereka dari values. Jadi misalnya gini, kita ambil mereka dari values seperti itu. Nah jadi dia ngambilnya dari objek values. Nah ini error, kita sudah tidak perlu lagi, kita sudah tidak butuh lagi. Sudah tidak butuh lagi error. Nah, jadi nanti setiap error kita masukkan ke dalam objek, tapi objeknya harus simetris ya. Jadi sama kayak values tadi, misalnya kayak values kan nama key-nya, terus isinya tadi, isi formnya. Kalau ini nama key-nya apa, error message-nya apa. Nah, errornya kita return. Nanti error ini, objek error ini, nah ini kita sudah tidak butuh. Objek error ini bisa kita akses ke dalam Formik, di dalam Formik, bukan ke dalam tapi di dalam Formik. Gimana cara mengaksesnya? Kita bisa panggil ada objek errors. Ini sudah bagian dari fiturnya Formik ya, seperti itu. Jadi untuk error ini kita ganti jadi errors. Itu. Ini kita contoh ya. Ini sini Formik gitu. Kita sudah ubah. Kita klik daftar. Nah, ini sudah berubah kan. Jadi dia sudah pakai fitur validasinya Formik seperti itu. Jadi tadi kita validate-nya panggil, dia punya props validate, terus kita panggil validate form kita. Nanti validate formnya itu jadi punya parameter values. Nah, values-nya bisa diakses untuk mengakses masing-masing isi dari form itu sesuai dengan key-nya ya. Sesuai dengan key-nya. Di sini key-nya adalah hobi misalnya. Ya udah sini hobi gitu. Nanti errornya juga harus sama hobi. Di sini sesuaikan saja dengan error message yang kita pengenkan. Nah, ini kita sudah menerapkan penggunaan Formik secara standar. Seperti itu. Ini yang use case yang biasa lah. Yang biasa ya. Yang tidak rumit. Nah, ini kita sudah berhasil menghapus local state kita sudah tidak ada karena local state-nya sudah dimasuk ke dalam Formik. Jadi ya sudah lebih rapi gitu. Kita juga nggak perlu bikin nggak perlu punya objek error karena errornya sudah dihandle sama si Formik. Nah, ini jadi jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel. Nah, tadi topik kedua ini kita sudah ngomongin yang standar. Kita sekarang gimana ngeset value untuk input yang bukan teks, misalnya checkbox. Sudah, misalnya checkbox. Nah, kita misalnya kita mau bikin sebuah checkbox di sini. Nah, ini checkboxnya kita ambil dari React Native Elements. Oh ya, saya pakai React Native Elements untuk membantu bikin UI-nya. Oke. Nah, ini mungkin jadi begini, kita punya checkbox. Nah, kita bisa gunakan function yang disediakan Formik namanya set field value. Jadi kita sebenarnya nggak bisa pakai handle change karena handle change bisanya cuma buat teks saja, teks input. Nah, untuk yang custom, yang supaya kita bisa bebas, kita bisa pakai namanya set field value. Jadi sini kita jangan lupa kita masih masukin di sini set field value. Set value sini. Nah, ini set field value-nya sintaksnya set field value. Terus ini adalah parameter pertama adalah nama key. Terus parameter kedua adalah key-nya mau kasih nilai apa di sini.
Nah kalau saya jomblo, jadi kalau ternyata saya nggak jomblo ya, maksudnya checkboxnya yang jomblo. Nah ya udah, kalau dia di on press di toggle aja gitu, ceknya pakai jomblo. Nah kita jadi, nah ini jomblo. Nah ini dia, kita bisa pakai set field value jomblo. Kalau pakai handle change nggak bisa, jadi kita bisa pakai set field value. Nah ini udah penggunaan Formik yang ya standar, ditambah kita sudah mengetahui tentang set field value untuk custom. Kita lihat ke topik selanjutnya, merapikan kemunculan error message. Seperti itu, menampilkan error message. Kita coba, ini kita refresh dulu halamannya. Oke, sebentar, ini saya ubah dulu di ArcGIS. Jadi kalau saya nge-refresh, masuknya langsung ke halaman 2, langsung masuk ke halaman register. Oke, sekarang kita, nah lihat, kita baru ngerjain satu, tiba-tiba error message-nya muncul semua nih. Error message-nya muncul semua, ini kan aneh ya, maksudnya ya emang ini belum diapa-apain, wajar dong, belum, nggak benar gitu. Nah ini karena penyebabnya validate form ini, validate ini dijalankan setiap ada perubahan input. Setiap ada perubahan input dia langsung nge-validate, jadi langsung dijalanin nih, sehingga error message-nya langsung muncul. Sedangkan kita kan munculnya ini kan manggil error kan, jadi errornya ini objeknya langsung terisi. Gimana caranya supaya kita pengennya kalau form itu sudah disentuh aja, form ini sudah diisi, baru dia divalidasi. Kalau yang di bawah-bawah ini karena belum diisi ya udah biarin aja, biarkan kosong, nanti tunggu diisi. Seperti itu. Atau kalau kita misalnya sudah klik daftar, baru semuanya di itu. Nah, dicek maksudnya. Nah, Formik punya objek namanya touch. Nah, ini touch values errors ini bentuknya semua sama, key terus beserta isinya. Isinya itu tergantung konteks. Kalau touch ini key, nanti isinya adalah boolean. Seperti itu. Nah, dia hanya muncul kalau kita pengen error itu hanya muncul kalau sudah disentuh ya. Jadi ini errorsnya kita upgrade. Kita pengen munculin errors itu kalau ini sudah disentuh aja gitu. Formnya sudah disentuh, kita bisa pasang gini, ya seperti itu. Nah ini kalau jadi idenya adalah kalau formnya sudah disentuh dan dia sudah punya error, maksudnya sudah punya error message-nya sudah muncul, maka baru munculin errornya. Tapi kalau touch-nya belum disentuh, dia masih false, ya biarkan aja dia jadi string kosong, seperti itu. Nah, tapi ya masih ada pertanyaan lagi nih, gimana menandai input ini sudah disentuh atau belum? Nah, kita bisa pakai fitur lain namanya handler blur. Nah, handler blur ini untuk menandai sebuah form sudah disentuh atau belum. Itu gampangnya ya. Nanti kalau detailnya, maksudnya yang lebih pastinya bisa lihat di dokumentasinya React Native dan dokumentasi Formik. Seperti itu. Nah, sini kita ini kita panggil. Nah, sebenarnya saya pengen ambil gini, siap. Nah, ini saya handler blur. Oke. Salah, bukan handler blur tapi on blur. Nah, ini sudah bawaan teks inputnya React Native, sudah ada itunya ya. Nah, ini handle change, di sini kita ganti jadi handler blur. Gitu. Nah, ini dipakai handler blur ini buat nandain ini inputnya sudah disentuh gitu. Artinya ini sudah disentuh nih, jadi nanti touch-nya jadi ke-update. Oh, kalau sudah dipanggil berarti ininya sudah disentuh ya. Jadi nanti objek touch-nya ini berubah. Tapi kita perlu ngasih initial values di sini. Kita perlu ngasih initial values kalau intinya supaya fitur ini berjalan, kita harus menyediakan initial values-nya. Seperti itu. Jadi kita perlu ngedapetin seluruh key-nya dulu nih. Kita masukin key
dan initial values-nya. Saya pengen ngedapetin key-nya, kita masukin di sini. Oke, siap. Kita biar ini anggap saya initial values-nya kosong gitu, string kosong, apa-apa. Jadi kalau kita misalnya tadi kan kita baru ngejain ini salah, langsung semua isi ya. Nah ini, nah email tadi kan kita sudah sentuh, nah dia jadi ada harus diisi, tapi yang alamat nomor HP enggak, karena dia belum disentuh. Nah ini alamat sudah nih, udah saya sentuh, nah dia jadi ada muncul kan. Tapi kalau kita klik tombol daftar, artinya handle submitnya kita panggil, semua form akan tersentuh. Kok enggak ya? Wait, harusnya semua sudah akan tersentuh. Kita coba cek handler blur sudah. Coba kita lihat di sini touch-nya. Oh, dia belum berubah tuh. Dia belum berubah. Coba kita lihat apa yang salah. Blur, on blur, oke, sudah. Kita sudah pasang on blur. Initial value juga sudah kita isi. Touched benar. Apa ya yang membuat ini tidak ke-update? Harusnya ke-update, tapi sebentar. Biasanya gini-gini tuh ini. Coba ya. Nah, ternyata perlu saya refresh terlebih dahulu ya. Ini sudah jalan ya, jadi saat kita pencet daftar semua akan ke touch seperti itu ya, tadi nggak jalan hanya karena belum ke refresh saja. Oke. Nah ini penggunaan standar sudah dapat. Kita lanjut ke topik selanjutnya adalah, nah berarti kita ini topik 4, 5, 6 ini sudah berhubungan sama YAP. Jadi ini kita sudah menggunakan Formix, sudah selesai. Kita pengen upgrade lagi supaya lebih bagus gitu tampilannya, codingannya gitu. Codingannya jadi lebih bagus, lebih bersih. Nah, kita bisa pakai YAP. Silahkan install YAP. YAP itu, oh ya, saya jelaskan dulu. YAP adalah library untuk melakukan parsing dan validating data. Di sini kita akan ngambil kemampuan dia dalam melakukan validating data. Formix punya props khusus yang bisa diisi dengan validation skema buatan YAP. Jadi Formix sama YAP ini udah klop banget buat dipakai ngurusin form. Nah, jadi dengan implementasi YAP kita tidak perlu membuat implementasi validasi secara manual lagi. Gitu. Silakan install yarn add YAP. Seperti itu saya sudah. Nanti importnya from YAP. Nah, importnya seperti ini ya. Importnya seperti ini. Oke, nah kita nanti di dalam Formix, nah ini kita pindahkan aja jadi objek ya, biar rapi ya. Ini kita jadikan objek saja di sini. Ini dia seperti itu, jadi biar ini rapi. Nah, di sini kita nggak pakai validate lagi, tapi ada namanya validation schema. Validation schema kita coba ini bikin dulu. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, jadi kita nggak pakai validate form lagi, kita pakai validation schema. Validation schema ini yang nanti kita akan buat menggunakan YAP. Gimana buatnya? Kita tinggal YAP seperti ini, objek. Jadi kita akan ngebuat objek YAP seperti itu. Kita perlu apa saja? Jadi kita perlu mendefinisikan untuk setiap key ini validation skemanya kayak gimana. Dia key ini dia bisa lolos kalau apa. Kita ambil dulu key-nya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, ini kita biar string kosong dulu. Jadi misalnya ini validate form sudah kita nggak pakai ya. Ini validate form sudah kita tidak pakai, kita bisa hapus. Nah, ini jadi lebih simpel banget ya. Lebih simpel banget karena validate form sudah kita hapus, kita jadi seperti ini. Idenya sederhana aja. Kita samain kayak ide dari validate form.
kita pengennya form ini wajib diisi. Form ini wajib diisi, maka ini string semua. Bentuknya seperti jangan ini biar kalian nggak bingung. Ini saya contohkan aja. Jadi yup string. Nah, ini required. Ini tahu dari mana sih ini pakai string, pakai required dan sebagainya? Baca di sini. Di sini nanti ada API-nya di GitHub-nya yup. Ada API-nya, silahkan dibaca-baca di sini. Nah, ini contohnya ya, kayak tadi ini yup object seperti itu. Tadi saya ada string. Nah, ini ada string punya required seperti itu. Nah, jadi yup string ini required. Saya maksudnya terus wajib diisi. Nah, ini yang standar kalau wajib diisi ya, seperti itu. Saya ganti untuk semuanya. Kita coba. Saya just make sure saya refresh lagi. Ini coba saya klik, langsung daftar, langsung wajib diisi bos. Ini udah pakai yang baru ya. Jadi validate form kita sudah tidak relevan lagi, kita sudah pakai validation schema. Ini penggunaan yup standar, yang standar. Kita coba masuk ke contoh kasus. Nah, misal ini kan yang standar ya, yang gampang gitu. Saya pengen ada kasus yang sulit, misalnya nggak sulit banget sih. Saya punya input yang isinya number, saya pengennya number tapi kalau diisi string gimana gitu. Sebelumnya kita bikin ini, mungkin di bawah nama kita bikin yang baru yaitu age. Ini umur siap. Nah, ini sudah ada umur ya, umur harus diisi angka. Kita buat validation skemanya, ini kita isi age, sini kita age. Nah, age ini number ya. Kalau ini kan misalnya ini saya isi gini, umur saya isi angka, huruf. Nah, type errornya itu kayak gini. Nah, ini kalau orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris gimana, bacanya nggak ngerti, bingung. Gimana kita cara ngubah ininya, apa namanya, error message kalau salah tipe data. Sini kita bisa pakai namanya type error. Bisa dilihat definisi type error ada di yup. Nah, dia seperti itu ya, type checks gitu. Nah, ini kita bisa pakai harus angka bos gitu ya. Sudah ke refresh, harus angka bos, langsung berubah dia, langsung berubah. Nah, ini suatu kasus kalau kita pengen sesuai dengan sebuah tipenya ya, seperti itu. Bisa dipakai buat yang lain juga. Salah, saya maksud ke sini. Conditional required, saya pengen sebuah form itu wajib kalau isian tempat yang lain itu memenuhi kaidah tertentu, misalnya memenuhi kriteria tertentu. Contoh di sini saya punya jomblo, saya bikin di sini nama pasangan, kita kasih key-nya adalah spouse, oke gitu ya. Saya pengen nama pasangan ini wajib hanya jika dia nggak jomblo. Jadi standarnya kan gini ya, spouse pertama ini jomblo bolehan. Di sini tadi kita belum mendefinisikan jomblo. False, oke. Nah, saya pengen spouse itu wajib kalau dia nggak jomblo gitu. Spouse itu nggak wajib kalau dia, misalnya dia jomblo, ya kan jomblo. Nah, dia spouse, oke ya. Nah, wajib diisi bos, itu wajib diisi. Ini sebentar saya refresh dulu. Sometimes dia suka ngaco. Dia jomblo. Nah, wajib diisi. Saya pengennya kalau jomblo dia nggak wajib diisi. Gitu. Ini kan jomblo nggak jomblo dia wajib diisi. Ya, saya pengennya spouse ini wajib diisi hanya dia kalau jomblo.
Nah ini kita hapus, jadi dia pakai Yup string when di sini. When ini kita coba lihat di itunya, saya agak lupa when. Oke, when terus kita masukin nama key name ya. Di sini kita keynya jomblo. Nah sini dia objek menerima is then otherwise. Is ini adalah kriterianya apa? Dia bentuknya function. Nah ini is jomblo karena dia ngambil dari is jomblo ya. Is jomblo. Jadi kalau dia nggak jomblo maka then aturannya seperti ini. Nggak jomblo wajib isi bos. Oke. Kalau enggak ya udah. Oke, ini kita lihat apa tuh. Oh ini belum ditutup. Oke, kita refresh. Nah, dia sekarang kalau ini kan nggak jomblo wajib diisi, tapi kalau jomblo nggak wajib diisi, hilang dia, hilang seperti itu. Lanjut ke kasus selanjutnya. Jadi ini kita sudah mengetahui gimana caranya pasang conditional required ya. Jadi kalau dia memenuhi kaidah tertentu saja, memenuhi kriteria tertentu saja, ini jadi wajib gitu. Aja value form harus sama dengan form lain. Nah, kita di sini punya konfirmasi password. Saya pengen konfirmasi password ini nilainya harus sama kayak password. Maka gimana caranya? Kita bisa pakai namanya one off. Ya, one off itu adalah whitelist. Jadi kalau nggak masuk ke dalam one off-nya, tidak kita definisikan ke one off-nya, maka dia nggak bisa lolos seperti itu. Oke, bagaimana itunya? Jadi kita pakai Yup string one off. Lihat definisinya. Yang pertama adalah array. Arraynya apa? Arraynya kita perlu mengambil nilai dari sini. Kita pakai yup.ref. Apa sih .ref itu? Nah, .ref itu reference ke another. Kita bisa refnya apa? Ini password, kita ambil di sini. Kita copy. Jadi dia akan mengambil nilai dari password. Kalau dia mengambil dari nilai dari password, dia lolos. Ini kita kasih 0. Jadi kalau 0 ya nggak apa-apa, lolos juga. Gitu. Tapi nggak mungkin 0 kan, definisinya adalah string kosong defaultnya. Oke, one off sudah. Tadi kita lihat lagi lanjutannya. Terus message-nya apa? Kalau dia nggak lolos apa? Harus sama bos. Gitu. Jadi kalau ini kita isi gitu, konfirmasi passwordnya kita gitu doang, salah ya dikasih tahu nih harus sama bos. Nah ini kalau gini udah lolos gitu. Ini kita isi yuk, kita isi umur ya, harus angka bos. Langsung diingetin ya. Register berhasil. Sudah selesai. Oh mungkin ini kita bisa ganti ini email. Gini, string.email. Oh register berhasil. Ini bisa kita ganti.
Nah, email must be valid email ini juga ngebantu kita nggak perlu mendefinisikan gimana email itu, dia sudah ngebantu. Kira-kira seperti itu aja, sudah selesai semua ininya, topiknya yang akan kita bahas. Kita sedikit review code-nya ya. Ya kalau ini biasa lah ya. Kalau UI-nya biarkan. Tapi ini jadi jauh lebih simpel. Tadi kita bisa bikin validasi yang cukup lebih rumit dibanding sebelumnya hanya dengan objek seperti ini saja gitu. Terus kita bisa ngatur error message-nya juga jadi lebih gampang. Kita nggak perlu pakai local state lagi. Jadi kita udah bebas di local state lagi. Terus values-nya juga gampang nih, sudah bentuk objek. Misalnya kalau mau diginiin boleh-boleh aja gitu. Jadi simple banget gitu. Untuk episode kali ini, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Kalau ada saran masukan juga boleh taruh di kolom komentar. Terus kalau ternyata ini bermanfaat, bisa diterapkan di project kalian atau dibagikan ke teman yang lain yang mungkin butuh tentang ilmu ini. Segitu aja, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya bisa dihubungi di Twitter @dinjudin atau di Medium ada dinjudin.medium.com. Ada beberapa tulisan saya tentang software development, tentang engineering team dan sebagainya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.